Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah atau di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan mohonkan Allah Roh Kudus menuntun perjalanan sisa kehidupan kita, agar senantiasa kita dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tema renungan kita pagi ini adalah Natal, undangan bagi semua orang. Kita akan membaca dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu Saudara, Natal sering kali kita bingkai dengan suasana yang nyaman, keluarga dan lingkaran komunitas kita sendiri. Namun, pesan sejati dari peristiwa yang terjadi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu jauh melampaui batas-batas pribadi. Natal adalah proklamasi surgawi, sebuah undangan besar yang ditujukan kepada semua manusia. Ayat kunci kita dari Titus pasal 2 ayat yang ke-11 secara tegas menyatakan sifat universal dari karunia ini. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kelahiran Kristus bukanlah anugerah yang disediakan hanya untuk satu ras, satu status sosial, atau satu kelompok agama saja, tetapi untuk setiap individu yang pernah hidup di kolong langit. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah Natal itu sendiri kita melihat bukti nyata bahwa undangan ini ditujukan kepada semua orang. Kepada para gembala, mereka adalah orang-orang sederhana yang dianggap rendah secara sosial. Mereka adalah yang pertama menerima undangan surgawi dari malaikat. Ini mengajarkan kita bahwa Allah mengundang mereka yang dianggap tidak penting oleh dunia. Kepada orang Majus, mereka adalah orang asing, kemungkinan besar astrolog atau filsuf dari timur Persia atau Babilonia. Mereka mewakili bangsa-bangsa non-Yahudi, ilmuwan, dan orang-orang terpelajar. Allah mengundang yang jauh, yang berbeda budaya, dan yang mencari kebenaran dari luar tradisi. Palungan Bethlehem menjadi tempat perjumpaan bagi yang sederhana dan yang terpelajar, yang dekat dan yang jauh. Ini adalah konfirmasi historis bahwa kasih karunia itu nyata bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, kata kunci dalam ayat kita adalah kasih karunia. Ini adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, tidak layak diterima dan bukan hasil dari usaha atau kebaikan kita. Pesan Natal adalah kita tidak perlu menjadi cukup baik untuk datang. Jika kita harus mendapatkan keselamatan melalui perbuatan, maka undangan itu hanya berlaku bagi segelintir orang. Namun karena ini adalah kasih karunia, undangan tersebut dapat menjangkau pecandu di lorong gelap, pebisnis yang serakah, atau yang putus asa, hingga mereka yang merasa paling saleh sekalipun. Allah tidak menunggu kita membersihkan diri kita sendiri. Dia datang dalam Kristus untuk menyelamatkan kita saat kita masih berdosa. Ini adalah undangan yang mengatasi segala hambatan, kecemasan, rasa bersalah,
atau ketidaklayakan. Pesan Natal tidak berhenti pada undangan. Jika kita menerima undangan kasih karunia yang sudah nyata ini, maka kasih karunia itu memiliki tujuan lebih lanjut yang dijelaskan dalam ayat berikutnya, saudara. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat yang ke-12 dari Titus pasal 2. Bapak Ibu Saudara, menerima undangan Natal berarti mengalami penebusan, menerima keselamatan dari Kristus, mengalami pendidikan. Dikatakan kasih karunia yang menyelamatkan juga adalah kasih karunia yang mendidik. Ia melatih kita untuk meninggalkan cara hidup lama, hidup dalam kefasikan, dan mengambil cara hidup yang baru, bijaksana, adil, dan beribadah. Undangan ini universal, tetapi responnya hanya bersifat pribadi. Setiap orang diundang, tetapi setiap orang harus memilih untuk datang ke palungan, datang menerima Kristus di musim Natal ini. Mari kita merenungkan. Sudahkah kita merespon undangan universal ini secara pribadi? Apakah Yesus Kristus Sang Karunia yang telah nyata itu sungguh-sungguh menjadi juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita memperluas undangan ini? Jika kasih karunia ini ditujukan bagi semua orang, maka tugas kita adalah membawa kabar baik ini kepada mereka yang belum merespon, kepada gembala dan orang majus di zaman kita. Marilah kita hidup sebagai bukti nyata dari kasih karunia yang telah datang dengan hidup yang bijaksana dan adil, sambil menantikan kedatangannya kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Begitu besar kasih karunia-Mu atas kami, yang sudah menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dan mohonkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara.
Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.